Video dimulai dengan ucapan Assalamualaikum, Assalamualaikum, yang berarti semoga keselamatan menyertai kalian. Sebuah ucapan salam yang umum di dunia muslim. Narator kemudian memperkenalkan cerita utama, yaitu sebuah peristiwa aneh dan supernatural yang terjadi di Jawa Timur, Indonesia. Peristiwa ini melibatkan seorang polisi bernama Bribka Suroso, yang berubah menjadi kepala ular raksasa setelah pertemuannya dengan seorang tokoh agama yang dihormati, Habib. Pendahuluan ini menetapkan suasana untuk video, dengan memperkenalkan kejadian misterius dan luar biasa yang akan terungkap. Narator memberi petunjuk mengenai penyebab transformasi tersebut, yang dimulai dengan perilaku kasar dan tidak sopan Bribka Suroso terhadap Habib, seorang tokoh agama yang dihormati dan memiliki hati yang baik. Cerita ini menggali bagaimana pertemuan ini menyebabkan rangkaian peristiwa aneh yang akhirnya mengubah hidup sang polisi. Bribka Suroso digambarkan sebagai seorang polisi yang tegas dan disiplin dalam menjalankan tugasnya. Dia dikenal sebagai sosok yang tidak membedakan siapapun dalam melaksanakan kewajibannya, baik orang tersebut kaya atau miskin, tua atau muda. Dia tetap bertindak dengan cara yang sama, yaitu melakukan pemeriksaan secara ketat terhadap setiap kendaraan yang melintas di hadapannya. Pada suatu pagi yang tenang di sebuah jalan di Jawa Timur, Bribka Suroso berdiri di tepi jalan, memeriksa setiap kendaraan yang lewat. Ia tampak serius, dengan tatapan tajam dan wajah yang dingin. Ketika sebuah mobil hitam melaju pelan, Bribka Suroso menghentikannya untuk memeriksa dokumen. Di balik kemudi, ada seorang pria tua yang mengenakan sorban putih dan tampak tenang, yang ternyata adalah Habib, seorang tokoh agama yang dihormati banyak orang. Habib dengan ramah membuka jendela mobil dan tersenyum. Namun, meskipun Habib sudah menunjukkan sikap baik dan penuh penghormatan, Bribka Suroso menunjukkan sikap yang tidak sopan. Tanpa memberi kesempatan untuk berbicara lebih banyak, ia meminta pria tersebut keluar dari mobil untuk melakukan pemeriksaan secara kasar. Setelah itu, dia juga menendang mobil dengan keras hingga menyebabkan kerusakan pada kendaraan tersebut, kemudian memberinya denda. Habib, meski bingung dan sedikit terkejut, tetap bersikap sabar dan tidak marah. Perlakuan kasar Bribka Suroso terhadap Habib menjadi pemicu dari kejadian yang akan datang, yang mengarah pada perubahan dramatis dalam hidupnya. Setelah perlakuan kasar Bribka Suroso terhadap Habib, sebuah perubahan aneh dan mengerikan mulai terjadi pada dirinya. Tidak lama setelah insiden itu, Bribka Suroso merasakan tubuhnya mulai berubah. Ia tiba-tiba merasakan sensasi aneh di wajahnya, dan tak lama kemudian, wajahnya mulai mengelupas dan berubah bentuk. Kepalanya perlahan-lahan berubah menjadi kepala ular besar dengan lidah bercabang yang menjulur keluar. Bribka Suroso, yang awalnya tampak manusia kini berubah menjadi sosok yang sangat menakutkan. Suaranya yang biasa berubah menjadi suara desisan ular yang panjang. Orang-orang di sekitarnya yang menyaksikan perubahan tersebut sangat ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa. Salah satu saksi, seorang rekan polisi yang berada di dekatnya, segera berlari menuju mobil patroli untuk membawa Bribka Suroso ke rumah sakit terdekat, berharap ada dokter yang bisa menangani kejadian aneh ini. Namun, meskipun mereka telah tiba di rumah sakit, para dokter dan perawat yang melihat kondisi Bribka Suroso sangat kebingungan dan ketakutan. Tubuhnya terasa dingin seperti reptil, matanya menjadi vertikal seperti ular, dan denyut nadinya sangat cepat. Ketika Bribka Suroso mencoba berbicara, yang keluar hanya suara desisan ular yang panjang dan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Keadaan ini membuat semua orang di rumah sakit merasa ngeri dan tidak berani menyentuhnya. Perubahan ini membuat semua orang percaya bahwa Bribka Suroso telah terkena kutukan setelah perilaku buruknya terhadap Habib. Salah satu pelajaran paling mendalam yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah pentingnya pengampunan dan kasih sayang. Habib, meskipun diperlakukan dengan sangat tidak adil oleh Bribka Suroso, tidak membalas perlakuan buruk tersebut dengan kemarahan atau kebencian. Sebaliknya, dia menunjukkan sikap penuh pengertian, kasih sayang, dan pengampunan yang luar biasa. Habib tidak membenci Bribka Suroso, meskipun dia telah dihina dan diperlakukan kasar. Ketika Bribka Suroso berubah menjadi kepala ular, ia menjadi sosok yang sangat menakutkan dan terisolasi. Orang-orang di sekitarnya merasa takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun, Habib tetap hadir dengan ketenangannya dan tidak menunjukkan rasa dendam. Dia memahami bahwa dalam hidup ini, orang yang penuh dengan kebencian dan kemarahan tidak akan mendapatkan kedamaian sejati. Sebaliknya, hanya dengan mengampuni dan berbuat baik, kita dapat menyembuhkan luka yang ada, baik itu luka fisik maupun luka batin.
Keberadaan Habib di sisi Bribka Surroso menjadi titik balik dalam cerita ini. Ketika Bribka Surroso mulai menyesali perbuatannya dan merasakan penderitaan akibat kesombongannya, hanya kasih sayang dan pengampunan dari Habib yang mampu membawa kedamaian dalam dirinya. Pengampunan yang diberikan Habib memungkinkan Bribka Surroso untuk melepaskan rasa bersalah dan kesedihan yang membebaninya, serta membuka pintu untuk perubahan dalam dirinya. Lebih dari itu, pengampunan yang Habib berikan kepada Bribka Surroso bukan hanya sekadar melepaskan dendam, tetapi juga merupakan bentuk belas kasih yang murni. Habib menunjukkan kepada Bribka Surroso bahwa kesalahan masa lalu tidak perlu mengendalikan masa depan seseorang. Dengan kasih sayang yang tulus, Habib memberikan kesempatan kedua kepada Bribka Surroso untuk memperbaiki dirinya dan menjalani hidup yang lebih baik. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa kasih sayang dan pengampunan adalah dua kekuatan yang luar biasa dalam menyembuhkan hati dan jiwa seseorang. Ketika kita saling mengampuni dan memperlakukan orang lain dengan cinta dan pengertian, kita tidak hanya membantu mereka untuk sembuh, tetapi juga membantu diri kita sendiri untuk bebas dari beban kebencian dan dendam yang hanya akan merusak kedamaian batin kita. Dalam dunia yang penuh dengan ketegangan dan konflik, pengampunan dan kasih sayang adalah kunci untuk menciptakan harmoni dan kedamaian sejati. Cerita ini juga memberikan pelajaran penting tentang bagaimana kekuasaan harus dikelola dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Bribka Surroso adalah seorang polisi yang memiliki kekuasaan dalam menjalankan tugasnya, namun dia menggunakannya dengan cara yang tidak adil. Dia bertindak kasar dan arogan, memperlakukan orang lain, terutama Habib, dengan tidak hormat. Tindakannya ini mencerminkan sikap yang sering terjadi di kalangan mereka yang memiliki posisi atau kekuasaan, di mana mereka merasa berhak untuk bertindak sewenang-wenang terhadap orang yang dianggap lebih rendah. Kekuasaan yang dimiliki Bribka Surroso, yang seharusnya digunakan untuk melindungi dan menegakkan keadilan, malah digunakan untuk mendominasi dan menekan orang lain. Perlakuan buruk terhadap Habib adalah contoh nyata dari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam dunia nyata, kita sering melihat situasi serupa di mana individu yang memiliki kekuasaan, baik itu dalam pekerjaan, politik, atau kehidupan sehari-hari, menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain dan menggunakan posisi mereka untuk mengintimidasi atau mengendalikan orang lain. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kekuasaan seharusnya tidak membuat seseorang menjadi sombong atau merasa lebih superior dari orang lain. Sebaliknya, kekuasaan harus digunakan untuk kebaikan dan untuk melayani orang lain dengan adil dan bijaksana. Seorang pemimpin, baik dalam konteks pekerjaan, keluarga, atau masyarakat, harus menggunakan kekuasaannya untuk memajukan kesejahteraan semua orang, bukan untuk merugikan atau menindas mereka yang lebih lemah. Bribka Surroso, setelah merasakan akibat dari tindakannya, akhirnya menyadari bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang bisa digunakan sembarangan. Dia belajar bahwa menjadi seorang pemimpin berarti mengedepankan rasa hormat dan empati terhadap orang lain. Kekuasaan yang adil dan bijaksana bukan hanya meningkatkan martabat seseorang, tetapi juga membawa keharmonisan dan kepercayaan dalam masyarakat. Kisah ini juga menyoroti pentingnya tanggung jawab yang datang bersama kekuasaan. Ketika seseorang diberikan kekuasaan, mereka harus menyadari bahwa keputusan dan tindakan mereka akan mempengaruhi kehidupan orang lain. Oleh karena itu, seorang pemimpin atau orang yang memiliki kekuasaan harus selalu berhati-hati dalam bertindak dan memastikan bahwa mereka bertindak dengan keadilan dan kebijaksanaan, serta mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan yang diambil. Melalui perjalanan Bribka Surroso, kita belajar bahwa kekuasaan yang digunakan dengan bijaksana akan membawa kebaikan bagi semua orang. Sebaliknya, penyalahgunaan kekuasaan hanya akan menghasilkan kehancuran dan penyesalan. Oleh karena itu, pengelolaan kekuasaan yang benar adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Akhirnya, setelah berbagai usaha yang gagal, sebuah kesempatan tak terduga muncul. Dalam saat-saat penuh ketegangan dan keputusasaan, sebuah mobil hitam tiba-tiba muncul di depan rumah Bribka Surroso. Mobil itu berhenti di depan rumahnya, dan dari dalam mobil keluar seorang pria tua yang mengenakan sorban putih, yang ternyata adalah Habib yang dihormati itu. Ketika Habib memasuki rumah Bribka Surroso, suasana dalam ruangan langsung berubah. Udara yang sebelumnya dingin dan tegang kini terasa lebih hangat dan penuh harapan. Bribka Surroso, yang selama ini terjebak dalam tubuhnya yang berubah menjadi ular, segera merasakan perubahan besar. Ketika dia melihat Habib, air mata menetes deras dari matanya, dan rasa penyesalan yang mendalam mulai mengalir dalam dirinya. Dia mulai menyadari bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari kesombongannya dan cara dia memperlakukan orang lain, terutama orang-orang yang dia anggap lebih rendah darinya.
Bribka Surroso menyesal dan merasa sangat malu atas sikapnya yang tidak menghormati Habib, seorang tokoh agama yang telah banyak membantu masyarakat. Habib dengan penuh kesabaran dan kasih sayang mendekati Bribka Surroso dan membimbingnya untuk mengakui kesalahan dan bertobat. Habib tidak menunjukkan rasa dendam atau marah, meskipun Bribka Surroso telah berlaku kasar kepadanya sebelumnya. Sebaliknya, Habib memperlihatkan sikap penuh pengertian dan kasih sayang. Ini adalah momen penting bagi Bribka Surroso yang mulai memahami bahwa keberhasilan dan kebahagiaan sejati datang dari kerendahan hati, bukan dari kekuasaan atau status sosial. Ketika Habib membimbing Bribka Surroso dalam doa dan permohonan ampunan, tubuhnya yang sebelumnya terasa kaku dan dingin mulai terasa hangat kembali. Cangkang dan kulit yang menutupi tubuhnya perlahan-lahan mengelupas, dan bentuk ular yang ada pada dirinya mulai menghilang. Dia kembali menjadi manusia, meskipun masih dengan rasa penyesalan yang mendalam. Momen ini menjadi titik balik dalam hidup Bribka Surroso. Setelah kejadian itu, dia berubah menjadi seorang polisi yang lebih bijaksana dan rendah hati. Dia mulai memahami bahwa kekuasaan yang dimilikinya bukanlah untuk menindas orang lain, tetapi untuk melayani dan membantu sesama dengan penuh rasa hormat dan empati. Tidak lagi ada rasa sombong dalam dirinya, dan dia berusaha untuk selalu berlaku adil dan bijaksana dalam setiap tindakannya. Cerita ini mengajarkan kita banyak pelajaran berharga. Pertama, kita diajarkan untuk selalu bersikap rendah hati dan tidak merasa lebih tinggi atau lebih penting dari orang lain, tidak peduli latar belakang atau status mereka. Kedua, tindakan buruk, terutama yang dilakukan dengan kesombongan dan penghinaan terhadap orang lain, pasti akan membawa akibat yang buruk. Ketiga, penyesalan yang tulus dan perubahan sikap yang ikhlas bisa membawa kita kembali ke jalan yang benar, seperti yang terjadi pada Bribka Surroso. Akhir kata, cerita ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu mengawasi setiap tindakan kita, dan untuk setiap perbuatan baik atau buruk, pasti ada balasan yang setimpal. Keikhlasan, kerendahan hati, dan rasa hormat kepada orang lain adalah kunci untuk hidup yang lebih baik dan damai. Pelajaran yang dapat diambil dari cerita ini, cerita tentang Bribka Surroso memberikan pelajaran moral yang mendalam tentang kesederhanaan, rasa hormat, dan pentingnya perubahan dalam hidup. Kerendahan hati itu lebih penting dari segalanya. Cerita ini menunjukkan bahwa kesombongan dan sikap tidak menghormati orang lain dapat membawa akibat yang sangat buruk. Bribka Surroso, seorang polisi dengan kekuasaan di tangannya, bertindak kasar terhadap seorang tokoh agama yang dihormati, dan akhirnya diubah menjadi kepala ular sebagai hukuman atas kesombongannya. Ini mengingatkan kita bahwa kekuasaan dan status sosial bukanlah hal yang paling penting dalam hidup, tetapi bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan rasa hormat. Setiap tindakan akan ada akibatnya. Cerita ini juga mengajarkan bahwa setiap tindakan, baik-baik maupun buruk, pasti ada akibatnya. Tindakan buruk Bribka Surroso terhadap Habib menyebabkan dia harus membayar dengan cara yang tak terduga. Ini mengingatkan kita untuk selalu berpikir matang sebelum bertindak dan untuk memperlakukan orang lain dengan baik. Menerima kesalahan dan berubah adalah cara untuk menyembuhkan Bribka Surroso. Hanya dapat sembuh ketika dia menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya dengan tulus. Ketika dia menyadari bahwa perubahan dalam dirinya sangat penting, dia akhirnya dapat melepaskan diri dari kutukan tersebut. Ini adalah pelajaran besar tentang pentingnya mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pengampunan dan kasih sayang bisa menyembuhkan semua luka Habib, meskipun diperlakukan dengan kasar, menunjukkan sikap pengampunan dan kesabaran. Kasih sayang dan pengertian Habib membantu Bribka Surroso menemukan kedamaian dan penyembuhan. Ini menunjukkan bahwa dengan kasih sayang dan pengampunan, kita dapat menyembuhkan luka batin dan membawa perubahan positif dalam hidup. Pelajaran tentang mengelola kekuasaan. Cerita ini juga memberikan pesan bahwa kekuasaan bukanlah untuk disalahgunakan. Mereka yang memiliki kekuasaan, seperti Bribka Surroso, harus menggunakannya dengan adil dan penuh rasa hormat terhadap orang lain. Orang yang berkuasa harus sadar bahwa mereka memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi dan membantu orang lain, bukan untuk menindas mereka. Kebaikan dan perubahan hati dapat menyelamatkan seseorang. Pelajaran terakhir adalah tentang pentingnya perubahan dari dalam diri. Ketika kita benar-benar menyesali perbuatan kita, menghormati dan mencintai orang lain, kita akan menemukan penyembuhan dan kedamaian. Cerita ini menegaskan bahwa hanya dengan melakukan perubahan sejati, mencari pengampunan, dan berbuat baik, kita dapat memperbaiki kesalahan kita